Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 538 Pengasingan. Sosok Kingzi akhirnya menghilang sepenuhnya dari laut listrik. Aura mengesankan yang menyebar di udara melemah secara bertahap juga. Lindong melihat ke tempat sosok Kingzi menghilang dan tanpa sadar memukul bibirnya. Rupanya, dia tidak menyangka akan mendapatkan pertemuan yang begitu beruntung di tempat ini. Meskipun dia masih tidak jelas tentang asal dan identitas Kingzi, dia tahu bahwa yang terakhir pastilah individu yang luar biasa. Individu seperti itu jelas merupakan keberadaan kelas 1 di seluruh alam semesta. Orang ini cukup kuat, kata Little Marten sambil menggunakan cakarnya untuk menggaruk wajahnya yang berbulu. Lindong tersenyum. Mampu bertahan dari zaman dahulu hingga sekarang memang merupakan prestasi yang menakutkan. Mungkin Kingzi ini adalah iblis tua yang sah. Namun, orang ini agak murah hati. Sehubungan dengan masalah ini, Lindong sepenuhnya setuju dengan Little Marten juga. Meskipun dia masih tidak dapat sepenuhnya memahami keterampilan naga terwujud surga hijau yang diberikan Kingzi kepadanya, dia secara tidak jelas dapat merasakan potensi tak terbatas dari seni bela diri ini. Jika dia bisa menguasainya, kekuatannya akan sangat menakutkan. Keterampilan naga terwujud surga hijau tidak seperti jari surgawi yang memenjarakan Desolate yang hebat, dalam hal itu bukan semata-mata seni bela diri ofensif. Dari perspektif yang berbeda, itu bisa dianggap sebagai seni bela diri transformasi tubuh yang sangat mendalam. Jika dia bisa menguasainya, seluruh tubuh fisiknya akan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat itu, setiap gerakan yang dia lakukan akan menghasilkan kekuatan membunuh yang menghancurkan. Salah satu tinju atau jarinya akan sebanding dengan seni bela diri. Secara alami, Lindong jelas belum mencapai level itu saat ini. Bahkan jika dia mengandalkan aura naga surgawi yang diberikan Kingzi kepadanya, dia hampir tidak akan berhasil melewati langkah pertama. Namun, bahkan jika itu masalahnya, dia sudah bisa merasakan manfaat yang dihasilkan oleh keterampilan naga terwujud surga hijau. Hanya, kulit naga hijau saja sudah memperkuat tubuh fisiknya secara signifikan. Selanjutnya, Lindong belum sepenuhnya menyerap aura naga surgawi. Saat ini, bahkan jika dia memiliki simbol leluhur yang melahap, jelas dia tidak dapat memperbaiki aura naga surgawi yang kuat ini. Aura naga surgawi akan tetap berada di tubuhnya dan secara bertahap menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya saat kekuatannya menjadi semakin kuat. Dan ketika aura naga surgawi menyatu sempurna dengan Lindong, tubuh fisiknya akan sama kuatnya dengan binatang iblis itu. Astaga! Sama seperti Lindong sangat gembira dengan hadiah yang dia tuai kali ini, gangguan besar akhirnya terjadi di laut listrik yang tak terbatas. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan awan menggelegar di langit menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang dapat diamati. Apakah itu akan segera menghilang? Setelah melihat apa yang sedang terjadi, Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Seperti yang dikatakan Kingzi, tes naga hijau secara bertahap akan menghilang setelah dia menghilang. Distorsi ruang semakin ganas. Akhirnya, itu seperti pecahan kaca, hancur total dengan suara gertakan. Saat laut listrik runtuh, ruang di sekitarnya menjadi tak berbentuk dan kacau sekali lagi. Dari jauh, sepertinya ruang gelap itu hanya berisi keheningan. Menabrak. Lindong ditangguhkan di ruang ketiadaan ini dan dia melihat ke depannya dengan mata menyipit. Tampaknya ada suara air yang jernih mengalir melalui arah itu. Secara tidak jelas, nirvana ki yang tak terbatas dan bergelombang meledak ke arahnya seperti letusan gunung berapi. Setelah diledakkan oleh nirvana ki yang tak terbatas, warna kehitaman di sekitarnya menjadi tumpul dengan cepat. Kemudian, sungai sepanjang 1000 kaki, besar dan megah muncul dengan mempesona di depan mata Lindong. Sungai itu berwarna merah cerah dan air di sungai itu agak kental dan lengket. Di permukaan sungai, ada api merah juga. Itu adalah Nirvana Flames, yang terbentuk ketika kekokohan dari Nirvana Ki telah mencapai level tertentu. Rupanya, sungai ini adalah Sungai Pil.
Dari tampilannya, kualitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada yang dilihat Lindong di luar. Lindong sedang melihat pil River yang gemerlap dengan sedikit iri. Dibutuhkan pil Nirvana dalam jumlah besar yang mengerikan untuk membuat pil River berkualitas tinggi. Kingzi ini memang murah hati. Ini adalah tempat yang bagus. Hei, tampaknya Kingzi juga membantuku. Little Marten memandang pil River yang mengalir melalui ruang kehampaan sambil menganggukkan kepalanya dengan puas. Saat ini, Little Marten sudah minum pil samsara. Namun, jika ingin membentuk tubuh fisiknya, ia masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung prosesnya. Pil River di depan matanya tampaknya membebaskan kebutuhannya yang mendesak. Lindong tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Jika Little Marten dapat memulihkan tubuh fisiknya, bahkan jika ia tidak dapat kembali ke bentuk puncaknya dalam waktu singkat, itu masih akan jauh lebih kuat daripada sekarang. Pada saat itu, Little Marten akan sangat membantunya. Ini akan memakan sedikit waktu bagi saya untuk membentuk tubuh fisik saya. Tidak apa-apa. Kebetulan saya perlu berlatih di sini juga dan mencoba menembus kesengsaraan Nirvana kedua, Lindong terkekeh. Perjalanannya di Ancient Treasure Trove akan segera berakhir. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk keluar. Lagi pula, dia tidak dapat menemukan tempat latihan yang sempurna saat dia berada di luar. Saat ini, semua orang sedang berburu harta karun yang tersebar di medan perang kuno. Semua praktisi mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam persiapan untuk Perang 100 Kekaisaran, yang akan tiba dalam waktu kurang dari setengah tahun. Untuk memperebutkan harta, pertarungan yang terjadi di seluruh negeri juga sangat intens. Saat ini, lebih dari setengah medan perang kuno berada dalam kekacauan. Lindong lebih suka berlatih dengan tenang di tempat ini daripada di luar sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, matanya secara bertahap menjadi serius. Dengan lompatan, itu muncul di tengah pil River. Kemudian, dengan sapuan cakarnya, pil misterius hitam dan putih muncul di cakarnya. Jejak samsara ki terpancar dari pil. Ketika Nirvana ki di sekitarnya bersentuhan dengan samsara ki, yang pertama segera menghilang. Jelas, kedua energi ini tidak pada tingkat yang sama. Little Marten menatap pil di cakarnya dengan emosional. Setelah beberapa saat ragu-ragu, ia memasukkan pil itu langsung ke mulutnya. Bang! Ketika pil samsara memasuki mulutnya, gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dari tubuh Little Marten secara tiba-tiba dan menyapu aliran air yang berbahaya di pil River. Jejak samsara ki hitam dan putih merembes keluar dari tubuh Little Marten dan meluas keluar secara bertahap. Akhirnya, mereka membentuk kepompong energi hitam dan putih yang menelan seluruh tubuh Little Marten. Lindong melihat kepompong hitam dan putih yang melayang di pil River. Secara tidak jelas, dia bisa merasakan gelombang energi panik yang memancar dari kepompong. Jelas, bagian dalam kepompong itu tidak setenang kelihatannya di luar. Ternyata, pembentukan tubuh fisik bukanlah tugas yang mudah dan disertai dengan risiko yang signifikan juga. Namun, sehubungan dengan masalah ini, Lindong tidak bisa berbuat banyak. Hal ini hanya bergantung pada Little Marten dan Lindong tidak bisa ikut campur. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa di satu sisi agar Little Marten menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Sepertinya giliranku sekarang. Setelah menatap kepompong hitam dan putih selama hampir setengah jam dan menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengganggu, Lindong akhirnya menyerah. Kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Dengan sentakan tubuhnya, dia mendarat di satu-satunya platform pelatihan di pil River. Dia bukan Marten kecil dan dia tidak bisa langsung menyerap Nirvana ki yang begitu kental. Oleh karena itu, ia membutuhkan platform pelatihan untuk menyaring Nirvana ki. Untungnya, dia memiliki simbol leluhur yang melahap dan kecepatan penyerapan Nirvana ki-nya tidak akan terlalu lambat. Kesengsaraan Nirvana kedua. Saat Lindong duduk di platform pelatihan, matanya dipenuhi dengan keinginan. Setelah setengah bulan pelatihan di Laut Listrik dan dengan kulit naga hijau yang baru terbentuk, tubuh fisiknya jauh lebih unggul daripada tubuh para praktisi yang telah melewati kesengsaraan Nirvana kedua.
Karena itu, dia agak percaya diri dalam melewati kesengsaraan nirwana. Saat Lindong memejamkan matanya dan bersiap untuk memasuki kondisi mental pelatihan, sebuah pikiran melintas di benaknya. Aku ingin tahu bagaimana kabar Little Flame sekarang. Tempat ini adalah medan perang yang berbau darah. Banyak sosok berbau darah terbang bolak-balik dalam medan perang ini. Suara pertempuran dan pembunuhan bergema di medan perang sementara kehancuran meliputi daerah itu. Sosok-sosok ini tanpa emosi dan tubuh mereka kurus dan kering seperti mayat mumi. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan berwarna merah darah. Tempat ini seperti neraka. Bang-bang! Suara-suara yang dalam dan rendah datang melalui medan perang yang hancur. Lebih dari 10 sosok meledak setelah dipukul oleh bayangan tongkat. Kemudian, aura kebrutalan yang sangat mengerikan menyapu medan perang seperti binatang iblis kuno. Saat aura kebrutalan menyapu tempat itu, sosok berotot, seperti raksasa berjalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah dengan langkah kaki yang berat sambil menyeret batang logam besar berwarna hitam di sisinya. Pada saat ini, wajah sosok yang tampak kusa menjadi seperti Asura, yang dipenuhi dengan kedengkian dan kekejaman. Setelah menghadapi kedengkian seperti itu, bahkan mayat mumi yang bermata darah dan tidak punya pikiran di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka membiarkan sosok itu, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berjalan melalui mereka perlahan dan terus sampai akhir medan perang ini. Kejahatan semacam itu bahkan tidak bisa dihentikan oleh tempat yang penuh kehancuran dan berbau darah ini. Chapter 539. Kesengsaraan Nirvana ketiga. Sementara Lindong menyegel dirinya di dalam tempat suci Istana Naga Hijau untuk berkultivasi, seperti yang diantisipasi, medan perang kuno yang tak berujung jatuh ke dalam periode pertempuran dan kekacauan yang ekstrim. Berbagai harta karun secara bertahap digali dan harta jiwa, pil, dan bahkan seni bela diri yang berharga mulai beredar. Di dalam medan perang kuno, permintaan untuk barang-barang ini melebihi persediaan. Oleh karena itu, mereka pasti menarik banyak tatapan iri. Dengan demikian, pertarungan untuk item ini sulit untuk dihindari. Berbagai kerajaan juga menginvestasikan banyak usaha karena munculnya harta ini. Aliansi rapuh antara kelompok yang berbeda praktis tidak berharga di bawah daya pikat harta seperti itu. Semua orang ingin mendapatkan harta karun karena setiap orang yang mampu mencapai medan perang kuno bukanlah individu biasa. Demikian juga, ambisi mereka tidak dapat dibandingkan dengan rakyat biasa. Setiap orang ingin membedakan diri mereka sendiri dalam perang 100 kerajaan, dengan harapan menarik perhatian sekte-sekte super, membiarkan diri mereka menjadi seperti ikan mas yang melompat melalui gerbang naga dan benar-benar mengubah hidup seseorang. Jelas bahwa harta karun yang berasal dari harta karun ini, merupakan jalan pintas yang cukup bagus untuk menjadi lebih kuat, dan banyak yang tidak berencana untuk menyerah pada jalan pintas yang tampaknya mudah didapat. Jadi, pertarungan untuk harta ini tidak bisa dihindari. Saat berbagai kerajaan memperebutkan harta karun ini dengan sengit, seluruh medan perang kuno dipenuhi asap. Di hadapan atmosfer yang praktis meledak ini, semakin banyak praktisi mulai muncul dan mengungkapkan kehebatan mereka. Di antara mereka, tidak ada kekurangan praktisi terkenal dari kekaisaran peringkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa karakter yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Karakter-karakter ini sebagian besar terdiri dari tipe yang dengan sedikit keberuntungan memperoleh warisan harta karun, dan semuanya agak kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dianggap sebagai kuda hitam yang berkilauan. Kekacauan dan perjuangan pada akhirnya akan menghasilkan eliminasi. Demikian juga, mereka juga akan menyebabkan karakter luar biasa itu mengungkapkan kekuatan mereka. Medan perang kuno saat ini benar-benar mencapainya. Setelah setengah tahun hening, setiap praktisi mulai menggunakan segala macam cara untuk menjadi orang yang menjadi pusat perhatian semua orang. Sementara seluruh medan perang kuno berubah sangat kacau dan eksplosif, sungai pil yang mempesona dengan tenang mengalir di ruang di kedalaman harta karun kuno, tanpa henti memancarkan nirvana ki yang menakjubkan. Kepompong cahaya bergaris hitam dan putih bergantian yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam dan putih melayang di sungai pil. Bahkan tidak sedikit pun nirvana ki ada dalam radius 100 meter dari lingkaran cahaya. Seolah-olah nirvana ki di sini sangat takut pada area tertentu.
Dua adegan yang sama sekali berbeda muncul di dalam lingkaran cahaya. Yang satu penuh dengan kehidupan dan vitalitas, sementara yang lain diselimuti aura kematian yang tebal, sedemikian rupa sehingga bahkan ruang itu sendiri menjadi kusam dan abu-abu. Hidup dan mati. Dua energi unik yang mengendalikan siklus langit dan bumi terus-menerus menghasilkan berbagai pemandangan yang menakjubkan. Di dalam kepompong ringan secara alami adalah Little Marten, yang sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darah. Sejak menelan pil samsara, ia telah menghabiskan 3 bulan penuh di dalam kepompong ringan. Dalam 3 bulan ini, selain kepompong ringan yang tumbuh semakin besar, tidak ada hal lain yang terjadi. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya karena ki hidup dan mati berlama-lama di sekitar kepompong. Namun, ki hidup dan mati yang semakin kuat di sekitar kepompong cahaya menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Secara keseluruhan, segalanya berjalan cukup lancar untuk Little Marten. Pada platform kultivasi beberapa ratus kaki dari kepompong cahaya hitam dan putih, sesosok duduk diam seperti biksu tua yang bermeditasi. Gelombang kekuatan devouring yang sangat besar terus menyebar dari tubuhnya. Di hadapan kekuatan pemakan ini, nirvana ki yang kuat di sekitarnya tanpa henti mengalir ke tubuh Lindong. Kecepatan ini akan menyebabkan penonton merasa benar-benar kagum. 3 bulan. Lindong telah menghabiskan hampir setiap momen terjaga dalam 3 bulan terakhir dengan susah payah berkultivasi di platform kultivasi ini, dan terbukti bahwa kemajuannya agak membuahkan hasil. Faktanya, Lindong telah berhasil melewati kesengsaraan nirvana kedua 2 bulan sebelumnya. Meskipun kesengsaraan nirvana kedua lebih ganas dan mengamuk daripada yang pertama, itu terasa lebih mudah bagi Lindong, yang telah membuat tubuhnya marah selama setengah bulan di dalam lautan petir dan mengambil langkah pertama dalam seni transformasi naga. Oleh karena itu, kesengsaraan nirvana kedua telah berjalan begitu lancar sehingga bahkan Lindong sendiri pun tercengang. Jika berita tentang masalah ini diketahui orang lain yang telah melewati kesengsaraan nirvana, mereka hanya akan tertekan. Yang lain takut dengan kesengsaraan nirvana dan nyaris tidak berhasil bertahan setelah berjuang dengan sekuat tenaga. Namun, ketika datang ke Lindong, semudah makan. Tentu saja, Lindong secara alami tidak punya waktu untuk mempertimbangkan perasaan orang lain. Kemudahannya dalam mengatasi kesengsaraan nirwana kedua adalah karena rasa sakit yang tidak manusiawi yang dideritanya sebelumnya. Tubuhnya yang jauh lebih kuat dari praktisi dengan tingkat kultivasi yang sama, tidak diperoleh dengan mudah oleh Lindong melalui semacam harta mistik. Tidak peduli apa, selalu ada harga yang harus dibayar. Seseorang harus berinvestasi di tempat lain untuk mendapatkan pengembalian. Ini adalah jalur kultivasi. Nirvana ki bergejolak di atas platform budidaya lama, sementara ekspresi Lindong tetap setenang jurang maut. Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Dia sekarang adalah praktisi panggung Yuan Nirvana 2 biru sejati. Mengingat kekuatan pertempurannya, dia akan mampu bertarung secara merata melawan praktisi panggung 3 Yuan Nirvana. Dalam bulan singkat budidaya telaten, Lindong telah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua. Kecepatan ini sudah agak mengesankan. Namun, Lindong tidak terlalu puas dengan itu. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan setelah dia melewati kesengsaraan nirvana kedua. Sebaliknya, dia menjadi semakin hiruk-pikuk karena tujuan awalnya adalah untuk melewati kesengsaraan nirvana ketiga sebelum dia meninggalkan tempat ini. Lindong tidak sombong. Dia dengan jelas memahami tingkat naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di dalam medan perang kuno. Fakta bahwa dia memiliki pertemuan yang agak beruntung berarti bahwa orang lain kemungkinan besar akan bertemu dengan sesuatu yang bahkan lebih ajaib. Keberuntungan di dunia tidak akan pernah jatuh hanya pada dirinya saja. Kekuatan dari 2 tahap Yuan Nirvana memang bisa memungkinkan dia untuk mengangkat hidungnya pada sebagian besar praktisi. Namun, jika dia menemukan pembangkit tenaga listrik di peringkat nirvana, dia hampir tidak akan bisa menandingi. Jadi, sebelum datangnya perang 100 kekaisaran, dia perlu meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Baginya, batas itu adalah menahan kesengsaraan nirvana ketiga. Huff. Di atas platform budidaya, napas Lindong sedikit meningkat sebagai lubang hitam menyebar di belakang tubuhnya.
Segera, nirvana ki di sekitarnya sekali lagi dengan liar melesat ke arah tubuhnya seperti hujan lebat. Sungai pil mengalir di ruang abu-abu. Keheningan yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun menyelimuti tempat itu dan hanya suara sesekali dari sungai pil, membawa sepotong keaktifan ke wilayah ini. Di tempat seperti ini, konsep waktu tidak bisa dirasakan. Sedemikian rupa, 1 bulan lagi diam-diam berlalu. Sementara api di medan perang kuno menyala terang, sungai pil tetap tenang dan damai. Menabrak. Di atas sungai pil yang bergelombang, api nirvana merah-merah melompat ke udara. Tiba-tiba, seluruh sungai pil bergetar hebat. Setelah itu, nirvana ki yang melimpah mulai bergegas menuju platform kultivasi dengan kecepatan yang mengejutkan. Di hadapan nirvana ki yang begitu banyak, cahaya keemasan samar mengalir pada sosok di dalamnya. Duduk di sana seperti biksu emas, gelombang Yuan Power yang sangat tidak stabil terus-menerus keluar dari tubuh sosok itu. Warna emas murni yang muncul di kulit Lindong sedikit diwarnai dengan warna merah kirmizi yang aneh, sementara udara di sekitarnya menjadi semakin kering. Gelombang yang tidak stabil ini adalah tanda bahwa kesengsaraan nirvana akan datang. Kesengsaraan nirvana ketiga Lindong akhirnya tiba setelah 3 bulan lagi. Seperti logam ke magnet, nirvana ki di dalam sungai pil ditarik, menjadi sangat mengamuk. Dengan platform kultivasi sebagai pusatnya, ki nirvana samar-samar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi badai saat gumpalan api nirvana bolak-balik di dalamnya. Di tengah badai besar ini adalah sosok duduk diam Lindong. Dia saat ini memiliki ekspresi serius di wajahnya dan dia tidak lagi sesantai ketika dia menghadapi kesengsaraan nirvana kedua. Kesengsaraan nirwana. Masing-masing lebih mematikan dari sebelumnya dan kekuatannya akan berlipat ganda setiap saat. Dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya, Lindong mungkin bisa dengan mudah selamat dari kesengsaraan nirvana kedua. Namun, jika dihadapkan dengan kesengsaraan nirwana ketiga, bahkan dia tidak akan merasa sesederhana sebelumnya. Mengaum. Saat gelombang dari tubuh Lindong semakin mengamuk, raungan naga rendah tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya hijau memanjang keluar, mengembun menjadi lapisan cahaya hijau di kulitnya. Ini adalah kulit naga hijau yang menakjubkan yang hanya bisa muncul setelah mengolah seni transformasi naga hijau. Terbukti, untuk mengatasi kesengsaraan nirvana ketiga, Lindong telah membawa semua kartunya ke dalam permainan. Sekarang, dia ingin mengetahui dengan tepat betapa menakutkannya kesengsaraan nirvana ketiga yang ditakuti oleh banyak praktisi. Chapter 540. Membalas. Astaga! Badai merah berputar dengan kecepatan yang menakutkan di atas Pil River yang tak terbatas. Gelombang energi gila yang dilepaskannya, sudah cukup untuk membuat praktisi tahap 3 Yuan Nirvana berdebar-debar ketakutan. Sosok Lindong sedang duduk diam di tengah badai itu. Ekspresi wajahnya sangat serius, sementara samar-samar mengandung sedikit kegugupan juga. Jelas, bahkan dia sendiri tidak berani terlalu gegabah ketika berhadapan dengan tribulasi nirwana ketiga. Di dunia ini, ada banyak jenius berbakat yang meninggal selama kesengsaraan nirvana ini. Selama bertahun-tahun, Lindong harus berjuang keras untuk mendapatkan kesuksesan yang dia nikmati hari ini. Oleh karena itu, sebelum dia menjadi yang terbaik di alam semesta, dia tidak ingin bergabung dengan barisan para jenius yang jatuh dan menyedihkan itu. Ledakan. Badai berputar di sekitar platform pelatihan. Tiba-tiba, banyak garis-garis api nirvana merah ditembakkan dan meledak ke arah Lindong yang duduk. Awalnya, kesengsaraan nirwana adalah sejenis kesengsaraan yang terjadi di dalam tubuh seorang praktisi. Namun, karena jumlah kesengsaraan nirvana yang dialami seseorang meningkat, kesulitan kesengsaraan nirvana akan meningkat juga. Ambil contoh kesengsaraan nirvana ketiga ini, tidak hanya kesengsaraan nirvana akan menyerang dari dalam tubuh seseorang, tetapi juga akan mengaktifkan ki nirvana antara langit dan bumi dan melakukan serangan dari luar. Pada saat itu, serangan internal dan serangan eksternal akan terjadi bersamaan dan membuat seseorang benar-benar lengah. Saat ini, Lindong terletak di tengah Pil River. Nirvana ki yang ada di Pil River sangat padat. Dengan demikian, jenis serangan dari kesengsaraan nirvana akan jauh lebih kuat dan merepotkan untuk dihadapi.
Garis-garis api nirvana merah melesat ke bawah seperti meteor yang jatuh di langit. Akhirnya, disertai dengan gelombang energi kekerasan, mereka bertabrakan dengan kejam ke tubuh Lindong. Bang-bang! Ledakan teredam bisa terdengar berulang kali di seluruh tubuh Lindong. Panas terik semacam itu merusak tubuh Lindong dengan panik. Namun, pada saat ini, kulit naga hijau yang menutupi tubuh Lindong mulai menunjukkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Saat cahaya hijau redup menyebar, itu benar-benar mengisolasi nirvana flames yang masuk dari kulit Lindong. Di permukaan, sepertinya Lindong ditelan oleh api nirvana yang mengamuk. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan mengamati bahwa cahaya hijau samar berkedip-kedip di kulit Lindong. Selanjutnya, meskipun cahaya hijau mungkin tampak lemah, sebenarnya itulah yang membuat api nirvana tidak menembus kulit Lindong. Tentu, Lindong tahu segalanya tentang serangan eksternal. Oleh karena itu, ketika dia melihat api nirvana yang menyerang dihentikan sepenuhnya oleh kulit naga hijau, dia diam-diam menghela nafas lega. Namun, segera setelah itu, dia menjadi cemas sekali lagi. Itu karena dia tahu bahwa meskipun serangan eksternal mungkin merepotkan, dia tahu bahwa dia bisa mengatasinya. Namun, masalah yang benar-benar sulit adalah serangan yang datang dari dalam tubuhnya. Perhatian Lindong terfokus pada pemindaian bagian dalam tubuhnya. Kekuatan yuannya mengalir dengan cepat melalui tulang dan anggota tubuhnya, bersiap untuk datang membantu setiap bagian tubuhnya yang bermasalah setiap saat. Penantian Lindong tidak berlangsung lama sebelum dia melihat gumpalan api berwarna hitam muncul secara misterius. Api iblis nirvana. Ketika Lindong melihat gumpalan api berwarna hitam ini, jantungnya berkontraksi dengan kuat. Hal ini adalah masalah yang paling menyusahkan dari kesengsaraan nirwana ketiga. Begitu kekuatan leleh yang mengerikan itu berkembang biak di dalam tubuh, semua organ dalam akan meleleh dalam sekejap tanpa bekas. Sebelumnya, Lindong telah melihat api semacam ini di Nirvana Burning Sky Array dan dia bahkan menaklukkan api tersebut. Setelah itu, Lindong dapat menggunakan api dan menempatkan Lin Langtian dalam situasi hidup atau mati yang tidak diketahui. Karena itu, dia tahu segalanya tentang kekuatan penghancur api. Akhirnya telah tiba. Lindong bergumam pelan di dalam hatinya. Segera setelah itu, tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia memusatkan pikirannya dan menyalurkan kekuatan yuannya, yang benar-benar menelan gumpalan api berwarna hitam itu. Ceka-ceka. Seolah merasakan tindakan Lindong, gumpalan nirvana Demon Flame itu mulai beraksi juga. Dengan goyangan tubuhnya, kekuatan lelehnya yang mengerikan mulai meluas keluar dengan cepat. Segera, kekuatan yuan yang menelannya meleleh dengan kecepatan yang terlihat. Hal yang merepotkan. Setelah melihat ini, meskipun Lindong sudah mempersiapkan mentalnya, dia tetap tidak bisa tidak mengutuknya. Dia kemudian dengan cepat menyalurkan kekuatan yuan yang lebih besar dan mengepung api iblis nirvana. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan kekuatan leleh dari api iblis nirvana meluas ke organ internal yang rentan tetapi penting di tubuhnya. Satu-satunya cara untuk menahan sesuatu seperti nirvana Demon Flame adalah dengan memanfaatkan kekuatan yuan power dan memadamkan api dengan kekerasan. Namun, metode ini membutuhkan tenaga yuan yang sangat besar. Ketika individu yang memiliki fondasi lemah mencoba bertahan dari kesengsaraan nirvana ini, karena kekurangan mereka dalam kekuatan yuan, api iblis nirvana akan menghancurkan malapetaka di tubuh mereka dan pada akhirnya merenggut nyawa mereka. Fondasi yuan power Lindong agak kuat. Oleh karena itu, tidak akan terlalu stres baginya ketika dia menggunakan metode ini untuk waktu yang cukup lama. Namun, dia mengerti dengan jelas bahwa tidak akan hanya ada satu gumpalan api iblis nirvana yang muncul di kesengsaraan nirvana ketiga. Jika tidak akan ada begitu banyak praktisi yang jatuh pada tahap ini. Gumpalan lemah nirvana Demon Flame itu ditelan oleh yuan power yang kuat. Tidak peduli berapa banyak ia melepaskan kekuatan lelehnya, ia masih tidak bisa keluar dari kekuatan yuan. Sebaliknya, karena terus-menerus melepaskan kekuatan lelehnya, ia mulai meleleh secara bertahap sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat gumpalan nirvana Demon Flame menghilang, dada Lindong langsung menegang. Dia tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya adalah sorotan utama. Ceka-ceka.
Penantian Lindong yang sangat dinanti berlangsung selama kurang lebih setengah menit sebelum aktivitas terdeteksi di dalam tubuhnya. Bintik-bintik cahaya berwarna hitam memanjang secara misterius di tubuhnya. Akhirnya, seperti langit luas yang penuh dengan bintang, bintik-bintik cahaya hitam ini menjelma menjadi api hitam yang melayang-layang. Setelah menyaksikan jumlah seperti itu, Lindong dengan kuat menghirup udara dingin. Kemudian, Yuan Power yang melonjak keluar dari dantiannya dan menelan Nirvana Demon Flames itu dengan kecepatan yang menakutkan sebelum mereka bisa melepaskan kekuatan lelehnya. Ledakan. Pada saat api sedang ditelan oleh kekuatan Yuan, Lindong tahu bahwa pergumulan kesana kemari yang sangat sulit akan segera dimulai. Kekuatan leleh yang mengerikan dilepaskan dalam jumlah yang mengintimidasi. 1/10 dari kekuatan Yuan di tubuh Lindong meleleh dalam waktu beberapa menit. Pada saat ini, aspek teror dari Nirvana Demon Flame terungkap secara bertahap. Menghadapi kelelahan yang begitu besar dari Yuan Power, ekspresi wajah Lindong menjadi muram. Untungnya, dia tidak panik. Dia mengerti bahwa jika dia panik pada saat ini, itu akan menjadi akhir baginya. Sambil menjaga hatinya tetap tenang, Lindong secara sistematis mengeluarkan aliran Yuan Power dari dantiannya. Dia akan segera mengirim Yuan Power ke bagian manapun dari tubuhnya yang tidak bisa menahan api lagi. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan api iblis Nirvana ini melukai bagian dalam tubuhnya. Itu karena, itu akan menjadi pukulan fatal. Performa Lindong cukup bagus. Namun, jumlah api iblis Nirvana yang muncul kali ini agak besar, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Kelelahan tak berdaya semacam itu membuat alis Lindong tanpa sadar merajut. Secara alami, api iblis Nirvana tidak peduli dengan emosi Lindong. Mereka terus membakar dengan hebat dan memancarkan kekuatan leleh yang menakutkan. Tampaknya mereka telah bersumpah untuk tidak menyerah sampai Lindong benar-benar meleleh. Dalam pertempuran seperti ini, Yuan Power Lindong mencair dengan cepat. Setelah sekitar 10 menit, kira-kira setengah dari kekuatan Yuan di tubuhnya telah habis. Namun, Nirvana Demon Flames ini tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Sebaliknya, mereka terbakar dengan semangat yang meningkat. Setelah melihat ini, Lindong menghela nafas dalam-dalam. Dengan sentakan pikirannya, energi mental yang tak terbatas menyembur keluar tiba-tiba dari istana Niwannya, yang akhirnya menggantikan kekuatan Yuannya. Ketika energi mentalnya menggantikan kekuatan Yuan dalam menjebak api iblis Nirvana, pikiran Lindong tersentak lagi dan gelombang kekuatan pemakan dipancarkan. Pada saat ini, Nirvana Ki dari langit dan bumi di sekitarnya melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Lindong, mengisi kembali kekuatan Yuan yang telah habis. Lindong berbeda dari praktisi Nirvana lainnya. Dia tidak hanya memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan kekuatan Yuannya, dia juga memiliki pencapaian luar biasa dalam penguasaan energi mentalnya. Dia mahir dalam kedua jenis energi. Jika dia menggunakannya secara bersamaan, dia bisa terlibat dalam pertempuran Overwatch dengan Nirvana Demon Flames ini. Ini adalah salah satu keuntungan yang dimiliki Lindong. Pergantian menjadi lebih baik tampaknya terjadi saat ini. Menghadapi pertempuran Overwatch dengan dua jenis energi, bahkan api iblis Nirvana harus menderita. Beberapa gumpalan yang lebih lemah dari Nirvana Demon Flames sudah secara bertahap menunjukkan tanda-tanda menghilang di bawah perlawanan seperti itu. Namun, meskipun situasinya tampaknya berubah menjadi lebih baik, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda mengendur. Selama api iblis Nirvana ini tidak padam sepenuhnya, mereka masih bisa memancarkan energi yang menakutkan dalam sekejap. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kelalaian. Di bawah pertahanan Lindong yang tak tertembus, api iblis Nirvana menjadi tak berdaya secara bertahap. Gumpalan demi gumpalan, api iblis Nirvana yang berbahaya mulai menghilang satu demi satu. Ketika Lindong melihat ini, dia akhirnya menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat api iblis Nirvana ini menghilang, dia merasakan sedikit penyesalan. Api iblis Nirvana ini memiliki kekuatan membunuh yang kuat. Bahkan seorang praktisi tingkat 3 Yuan Nirvana akan terluka parah jika tubuhnya disusupi oleh api ini. Oleh karena itu, jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan menjadi kartu truf yang kuat di tangannya. Tundukkan mereka.
Lindong bergumam pada dirinya sendiri saat dia memusatkan perhatiannya pada api berwarna hitam yang misterius dan jahat itu. Chapter 541. Nirvana Fiery Thunder Bead. Lindong jelas menyadari kekuatan api iblis Nirvana. Ini adalah sesuatu yang bahkan para ahli yang telah melangkah ke 3 tahap Yuan Nirvana sangat ditakuti. Jika digunakan dengan tepat, itu bisa dianggap sebagai senjata pembunuh yang cukup kuat. Tentu saja, semua orang menyadari kekuatan api iblis Nirvana. Namun, semua orang yang mengalami kesengsaraan melihatnya sebagai merusak pemandangan yang menyakitkan dan mereka semua memohon agar benda ini menghilang dengan sekuat tenaga. Kebanyakan orang tidak memiliki kemampuan atau ambisi liar untuk berpikir tentang menaklukkan api iblis Nirvana seperti yang dilakukan Lindong. Linding jelas seseorang yang melakukan sesuatu dengan tegas dan tegas. Setelah mengambil keputusan, dia berhenti menunda lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan Yuan dan energi mentalnya yang agung tampaknya telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Bas-bas. Sejumlah besar energi berdengung di dalam tubuh Lindong. Mereka mengadopsi berbagai bentuk cincin seperti struktur yang melilit Nirvana Demon Flame. Setelah itu, api berkumpul menuju tempat tertentu seolah-olah kambing sedang dikejar. Pada saat ini, api iblis Nirvana berwarna hitam menyala dengan ganas. Namun, hal yang pada awalnya dapat menyebabkan banyak orang yang mengalami kesengsaraan merasa takut, saat ini menunjukkan tanda-tanda kelesuan. Ini karena mental energi Lindong dan Yuan Power telah dengan kuat melilitnya. Terlepas dari bagaimana itu memancarkan kekuatan pencairan, itu masih tidak dapat keluar dari pengepungan ini yang bisa digambarkan sebagai menakutkan. Namun, jelas merupakan tugas yang mustahil untuk hanya mengandalkan kekuatan Yuan dan energi mental yang digunakan Lindong untuk mengelilingi api iblis Nirvana ini. Api iblis Nirvana terlalu ganas dan brutal. Orang biasa tidak akan bisa memaksanya untuk mencapai puncak. Namun, Lindong jelas telah mengantisipasi situasi seperti ini sebelumnya. Jika api iblis Nirvana begitu mudah untuk ditaklukkan, hal ini kemungkinan tidak akan begitu langka. Berdengung. Suara dengungan aneh tiba-tiba terdengar dari dalam pengepungan yang ketat. Segera, cahaya putih lembut menembus pengepungan dan bergegas keluar. Sejumlah besar cahaya putih hangat ditangguhkan di depan kekuatan Yuan dan energi mental, tampak seperti kaisar. Di hadapan cahaya ini, bahkan Nirvana Demon Flame yang liar dan liar sebenarnya sedikit menyusut. Cahaya putih membengkak dan menyusut tak terduga. Sekilas, orang bisa melihat bahwa ada jimat batu kuno yang tergantung di dalamnya. Perasaan yang tak terlukiskan samar-samar menyebar darinya. Satu-satunya hal di dalam tubuh Lindong yang bisa menaklukkan api iblis Nirvana ini secara alami adalah jimat batu kuno yang misterius ini. Bahkan Lindong saat ini tidak dapat mengungkap semua misteri jimat batu ini yang telah berada di tangannya selama bertahun-tahun. Berbagai tokoh seni bela diri dari saat itu sebagian besar tidak berguna baginya. Bagaimanapun, seni bela diri yang dia peroleh saat ini bukan lagi seni bela diri biasa. Pencipta seni bela diri ini semuanya adalah individu-individu hebat yang terkenal. Oleh karena itu, seni bela diri yang mereka ciptakan dengan susah payah, sudah berada pada level yang bahkan sulit untuk ditingkatkan oleh jimat batu. Lindong telah mencoba mengungkap beberapa kemampuan lain dari jimat batu. Namun, semua usahanya akhirnya berakhir dengan kegagalan. Ini karena setiap penyelidikan seperti menenggelamkan batu ke laut dan jimat batu tidak memberinya respon sedikit pun. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong merasa sedikit putus asa. Semakin banyak waktu berlalu, dia hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Bagaimanapun, jimat batu ini ada di tubuhnya. Jika dia berada dalam momen yang sangat berbahaya dan kritis, paling tidak, jimat batu secara naluriah akan campur tangan. Ini sedikit banyak akan mengurangi beberapa masalahnya. Di bawah kendali Lindong, jimat batu itu ditangguhkan di depan kelompok api iblis Nirvana. Sinar lembut cahaya putih membengkak dan menyusut. Itu mungkin tampak lemah, tapi itu sangat kuat. Berdengung. Setelah jimat batu ditangguhkan sejenak, beberapa utas cahaya berwarna putih akhirnya keluar darinya.
Mereka terjalin satu sama lain dan langsung membentuk jaring besar yang menutupi api iblis nirvana. Nirvana Demon Flame secara alami tidak mau ditangkap ketika dihadapkan dengan jaring cahaya yang menyerbu. Segera, bibit api bergoyang. Kekuatan lelehnya menyebar dan melelehkan jaring cahaya. Mendesis. Namun, pencairan ini jelas tidak menghasilkan efek yang mudah untuk menghancurkan gulma. Jaring cahaya berwarna putih pucat itu mungkin tampak lemah, tetapi tidak bergerak bahkan di bawah kekuatan leleh itu. Cara itu seolah-olah kemampuan peleburan Nirvana Demon Flame benar-benar tidak efektif untuk melawannya. Jaring cahaya kebal terhadap kekuatan leleh ini. Ini secara alami sangat mengurangi taktik api iblis Nirvana. Jaring cahaya bergegas dan segera menutupi api iblis Nirvana di dalamnya. Setelah itu, Nirvana Demon Flame tidak dapat melepaskan diri terlepas dari bagaimana ia berjuang. Menghancurkan tekanan besar. Pikiran Lindong mengamati adegan yang sangat sukses ini, sebelum dia tersenyum. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya dan jimat batu itu keluar. Itu langsung muncul di jaring cahaya dan cahaya putih hangat dipancarkan. Di bawah hamburan cahaya ini, Nirvana Demon Flame yang awalnya berjuang dengan liar sebenarnya menjadi sangat sunyi. Kemampuan jimat batu sekali lagi melebihi harapan Lindong. Api iblis Nirvana itu, yang telah memberinya banyak sakit kepala sebelumnya, telah tunduk dengan patuh padanya. Hal ini menyebabkan Lindong tanpa sadar mendesah pelan sekali lagi. Jimat batu ini memang misterius. Mengumpulkan. Batu itu sangat menekan Nirvana Demon Flame saat jaring cahaya tiba-tiba meremasnya dengan liar. Segera, api iblis Nirvana di dalamnya ditekan dan mulai menyusut dengan cepat. Banyak riak liar dan kekerasan terus-menerus tersebar darinya. Namun, dalam menghadapi tekanan dari jimat batu, itu tidak mungkin menyebar. Ukuran Nirvana Demon Flame menjadi semakin kecil. Namun, warnanya menjadi semakin dalam. Samar-samar, riak destruktif muncul darinya. Klaster besar Nirvana Demon Flame mulai menghilang. Menggantinya adalah 5 titik kecil berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, titik-titik tersebut membengkak sedikit sebelum akhirnya benar-benar memadat menjadi seukuran ibu jari. Manik-manik berwarna hitam seukuran 5 ibu jari diam-diam ditangguhkan di dalam jaring cahaya. Mereka benar-benar diam tetapi mereka memiliki aura yang menyebabkan hati seseorang bergetar. Api iblis Nirvana itu sebelumnya sebenarnya telah langsung ditekan oleh Lindong menjadi 5 manik-manik hitam yang berapi-api. Kegembiraan melonjak di hati Lindong ketika dia melihat manik-manik hitam unik berukuran 5 ibu jari ini. Setelah itu, matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Dia mencengkeram dengan kedua jarinya dan manik hitam muncul di antara mereka. Manik-manik hitam yang terbentuk dari aglomerasi api iblis Nirvana ini tidak panas. Sebaliknya, mereka sedikit sedingin es. Namun, Lindong menyadari bahwa sekali hal kecil ini menjadi merajalela, kemungkinan cukup untuk mengurangi 3 ahli tahap Nirvana Yuan menjadi keadaan yang sangat menyedihkan. Benda ini, sebut saja Nirvana Fury Thunderbeat. Lindong bermain dengan manik berwarna hitam ini. Meskipun menekan semua Nirvana Demon Flame di tubuhnya, dia hanya mendapatkan 5 Nirvana Fury Thunderbeat. Namun, dia percaya bahwa hal ini pasti akan sangat membantunya di masa depan. Ini benar-benar kesengsaraan Nirvana dengan hadiah besar. Lindong menjentikkan jarinya dan menyimpan Nirvana Fury Thunderbeats itu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia meregangkan pinggangnya yang malas. Segera, suara berderak dipancarkan dari seluruh tubuhnya. Sensasi kuat yang belum pernah dirasakan Lindong sebelumnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, itu mengalir di dalam tubuhnya dan berlari kencang seperti air banjir, tampak kuat dan kuat. Senyum puas perlahan naik ke wajah Lindong. Setelah 4 bulan pelatihan pahit, kekuatannya juga mengalami transformasi yang mengejutkan. Dia saat ini berbeda seperti langit dan bumi dibandingkan dengan ketika baru saja memasuki harta karun kuno. Seorang ahli yang telah bertahan melalui 3 kesengsaraan Nirvana pasti bisa dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa bahkan di seluruh medan perang kuno. Meskipun pasti ada orang yang lebih kuat di atasnya, Lindong tidak takut.
Saat ini, dia memiliki banyak kartu truf dan dia kesulitan menemukan kecocokan di antara ketiga ahli tahap Yuan Nirvana itu. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana kemungkinan akan kesulitan untuk mengalahkannya. Lindong melompat dari platform pelatihan kuno. Dia merasakan berbagai aktivitas di dalam tubuhnya sedikit. Hanya setelah merasakan bahwa tidak ada aktivitas yang tidak biasa sedikit pun, dia mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke kejauhan. Kepompong ringan yang sangat besar tergantung di udara beberapa ratus kaki jauhnya dari Pil River. Cahaya berwarna hitam dan putih berlama-lama di sekitarnya. Aura hidup dan mati yang padat menyebar terpisah, tampaknya telah berkembang menjadi lingkaran hidup dan mati. Saat ini, kepompong ringan ini tidak diragukan lagi telah membengkak puluhan kali lipat dibandingkan 4 bulan lalu. Lindong juga bisa merasakan aura yang awalnya lemah di dalamnya tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang paling penting, Lindong mulai merasakan aura asli daging dari dalam kepompong ringan itu. Little Marten memiliki tubuh roh iblis dan jelas tidak memiliki daging. Namun, aura seperti itu sebenarnya muncul di dalam kepompong ringan ini pada saat ini. Tampaknya efek pil samsara benar-benar mulai dilepaskan. Seharusnya segera. Lindong dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan aura darah yang memudar. Little Marten sudah memasuki retret yang dalam selama 4 bulan. Jika tidak ada yang terlalu tidak terduga terjadi, kemungkinan dia akan segera keluar. The Little Marten yang keluar akan menjadi Celestial Demon Marten asli yang berdiri di puncak rantai makanan di dunia binatang iblis. Hati Lindong cukup penasaran dengan Little Marten dalam kondisi seperti itu. Chapter 542. Marten Iblis Surgawi Sejati. Kepompong cahaya hitam dan putih raksasa diam-diam melayang di dalam sungai Pil. Lingkaran kehidupan dan kematian melayang di sekitarnya, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Gelombang demi gelombang aura padat darah dan daging bergoyang-goyang di dalam lingkaran cahaya hidup dan mati. Samar-samar, ada keganasan yang samar-samar hadir, yang sulit disembunyikan, menyebar di dalam aura. Seolah-olah kepompong ringan itu melahirkan binatang yang sangat ganas. Lindong berdiri di samping Pil River. Matanya sedikit cemas saat dia melihat kepompong cahaya, yang cahayanya membengkak dan menyusut tak terduga. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada Little Marten, dia masih merasa sedikit khawatir di hatinya. Membentuk tubuh fisik bukanlah gerakan biasa. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke 9 Yuan Nirvana Stage tidak dapat melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, secara alami ada sejumlah besar risiko yang terlibat. Sudah bertahun-tahun sejak Lindong berkenalan dengan Little Marten. Yang terakhir juga memainkan peran penting dalam Lindong mampu mencapai tahap saat ini. Keduanya bisa dibilang memiliki hubungan yang cukup dalam. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada Little Marten di sini, kemungkinan itu akan menjadi pukulan besar bagi Lindong. Kamu tidak bisa mati pada saat seperti itu, Lindong mengepalkan tangannya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Lindong setengah bergumam dengan dirinya sendiri, ketika kepompong ringan yang telah diam selama 4 bulan tiba-tiba bergetar hebat pada saat ini. Gelombang udara yang liar dan ganas menyebar, mengangkat gelombang di Pil River ini. Hah! Aktivitas mendadak ini juga menyebabkan Lindong terkejut. Matanya buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa permukaan kepompong itu benar-benar mulai memperlihatkan lapisan kilau ungu hitam. Semacam kekuatan hisap yang sangat ganas tiba-tiba melonjak keluar dari dalam kepompong ringan ketika warna ungu hitam muncul. Di bawah kekuatan hisap yang liar dan keras ini, bagian dalam Pil River segera menjadi kacau. Banyak pilar cahaya yang terbentuk dari Nirvana Ki melonjak keluar dari dalam Pil River. Akhirnya, itu terisi penuh ke dalam kepompong ringan, seperti semburan air yang dituangkan ke dalamnya. Menghisap. Nirvana Ki baru saja melakukan kontak dengan kepompong ringan ketika langsung tersedot ke dalamnya, tanpa memancarkan aktivitas apapun. Nirvana Ki mengalir deras ke dalam kepompong ringan. Namun, kepompong ringan itu seperti lubang tanpa dasar. Terlepas dari berapa banyak Nirvana Ki yang dituangkan ke dalamnya, itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Mata Lindong sedikit terkejut saat melihat pil river yang terbalik. Dia bisa merasakan bahwa nirvana ki yang dikumpulkan di dalam pil river dengan cepat diserap oleh kepompong ringan dengan kecepatan yang mengejutkan. Tingkat penyerapan rakus ini. Tidak heran Little Marten mengatakan bahwa membentuk tubuh fisik akan membutuhkan energi yang sangat besar. Jika bukan karena pil river ini, kemungkinan akan ada jumlah energi yang tidak mencukupi untuk ditelan Little Marten bahkan jika Lindong memberikan semua nirvana pilnya. Menabrak. Dengan begitu banyak nirvana ki yang dituangkan, kilau ungu hitam pada kepompong cahaya juga menjadi semakin padat dan dalam. Di bawah fokus Lindong, penyerapan serakah semacam ini berlanjut sepanjang hari. Cara serakah itu menyebabkan kepala Lindong merasa sedikit mati rasa. Celestial Demon Marten ini sebenarnya menakutkan. Jumlah energi yang dibutuhkannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Untungnya, melahap yang tidak terkendali ini tidak berlangsung lama. Kalau tidak, kemungkinan bahkan dengan pil river sebagai fondasi, Little Marten masih bisa menelannya sepenuhnya. Retakan. Menelan yang tidak terkendali semacam ini berlangsung sampai sore hari berikutnya ketika suara retakan kecil tiba-tiba memasuki telinga Lindong. Suara ini tidak keras. Namun, itu sangat menusuk telinga ketika Lindong mendengarnya. Seketika seluruh tubuhnya gemetar dan matanya melihat ke arah kepompong berwarna ungu kehitaman yang sepenuhnya berubah warna. Matanya tiba-tiba menyusut. Ini karena dia melihat tapak garis retakan perlahan menyebar. Dia sadar bahwa retret Little Marten akan segera berakhir. Garis retakan muncul satu demi satu. Setengah jam kemudian, mata Lindong yang tidak berkedip menyebar ke seluruh kepompong cahaya. Cahaya hitam misterius dan ungu tua merembes keluar dari dalam garis retakan itu. Aura sengit semacam itu menjadi semakin padat. Retak-retak. Sepotong kepompong cahaya akhirnya jatuh darinya ketika jumlah garis retakan telah mencapai batasnya. Bang! Fragmen kepompong ringan yang jatuh ini muncul seperti tekanan terakhir yang akan memicu letusan gunung berapi. Saat itu, kepompong cahaya besar langsung meledak di depan mata menyusut Lindong. Sebuah cahaya ungu hitam yang tak tertandingi langsung dibebankan ke awan, muncul seperti atrium. Seluruh langit telah ditutupi oleh cahaya misterius hitam keunguan pada saat ini. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya menatap tajam ke cahaya ungu hitam yang meresap. Sosok hitam besar yang tak tertandingi perlahan berkumpul di tempat itu. Setelah itu, suara engah muncul. Kelelawar ungu hitam besar setinggi 200 kaki melesat keluar dari pancaran cahaya. Itu mengipasi sedikit dan badai liar dan ganas menyapu. Sayap kelelawar yang sangat besar mengepak dan sepasang mata bercahaya berwarna ungu samar muncul dari dalam tirai hitam ungu. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melolong tajam. Melolong. Suara melolong aneh dan unik yang tampak nyata, membawa semacam kegembiraan dan kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan, saat menyebar di atas tirai tipis dengan cara yang memekakkan telinga. Pil river di bawah juga terguncang ke titik di mana banyak gelombang besar tercipta. Gelombang sonik itu menyebar ke segala arah dan Lindong juga terbungkus di dalamnya. Melihat ini, Lindong melambaikan tangannya dan penghalang cahaya melingkar menyebar dari dalam tubuhnya, menutupi dia di dalamnya. Bum-bum. Gelombang sonik menghantam penghalang cahaya emas, menyebabkan gelombang riak intens muncul di atasnya. Namun, itu tidak sepenuhnya pecah. Lindong tidak peduli tentang riak pada penghalang cahaya emas. Matanya menatap tajam ke langit. Tirai cahaya ungu hitam di tempat itu berangsur-angsur menghilang. Setelah itu, binatang iblis berukuran 100 kaki, yang memiliki dampak visual yang mengejutkan, muncul di depan matanya. Itu adalah binatang iblis besar 1000 kaki yang benar-benar berwarna ungu hitam. Sepasang sayap kelelawar besar perlahan menyebar di belakangnya, tampak seperti menutupi langit dan matahari. Kedua lengan ungu hitamnya tebal dan besar. Tampaknya ada beberapa simbol misterius yang melintas di atasnya, memancarkan perasaan menakutkan saat melakukannya. Lengan itu sangat besar dan kukunya yang tajam berkedip-kedip dengan kilatan dingin. Ketajaman semacam itu sedemikian rupa sehingga Lindong merasa tubuhnya menjadi dingin saat melihatnya.
Dia tidak meragukan bahwa sepasang cakar ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat dengan mudah merobeknya. Keributan. Binatang besar itu tergantung di langit. Sepasang sayap kelelawar besar di punggungnya mengepak perlahan, saat aura yang tidak bisa digambarkan tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan langit itu sendiri tampak agak redup di bawah aura ini. Ini benar-benar binatang buas menakutkan yang tiada taranya. Perasaan semacam ini sedemikian rupa sehingga bahkan naga hijau itu, yang pernah dilihat Lindong sebelumnya, tampak sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengannya. Apakah ini tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten? Lindong melihat binatang besar yang menyebabkan bahkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Matanya dipenuhi dengan ekspresi terkejut saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, dia selalu mendengar Little Marten meniup trompet, mengatakan betapa kuat dan tak terkalahkannya itu. Namun, Lindong tidak pernah menempatkan kata-kata itu di dalam hatinya. Hanya setelah dia secara pribadi melihat tubuh sebenarnya dari Celestial Demon Marten, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa suku ini mungkin benar-benar memiliki aura mendominasi yang menakutkan yang bisa melahap suku naga. Heaven Demon Marten ditangguhkan di langit saat melolong ke arahnya. Jiwa yang mengaduk melolong hanya melemah secara bertahap setelah waktu yang lama. Perlahan-lahan menundukkan kepalanya setelah itu dan sepasang mata ungu hitam yang misterius dan unik memandang ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya melakukan kontak dengan itu tetapi tidak menyusut sedikit pun karena aura yang menggetarkan jiwa yang terakhir. Bang! Kontak mata berlangsung sesaat sebelum kilatan dingin yang sangat tajam tiba-tiba keluar dari Celestial Demon Marten. Kedua sayapnya mengepak dan itu benar-benar berubah menjadi sinar cahaya yang melesat keluar. Cakar emas yang bisa dengan mudah menembus 3 ahli tahap Nirvana Yuan langsung menembak ke arah Lindong. Adegan ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit terkejut. Matanya hanya menatap sepasang mata ungu hitam. Penutup tubuh emas yang awalnya melilit tubuhnya secara otomatis tersebar pada saat ini. Lindong bisa melihat emosi yang familiar dalam sepasang mata itu. Dia tidak percaya bahwa Little Marten akan menyerangnya. Astaga! Kecepatan Little Marten begitu cepat sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Setelah hanya sekejap, itu menembus langit, membawa bayangan gelap yang sangat besar seperti yang muncul di udara di atas Lindong. Tekanan itu cukup untuk membuat seseorang gemetar ketakutan. Bang! Mata ungu hitam Little Marten menatap Lindong. Cahaya dingin yang tajam semacam itu menjadi semakin padat. Detik berikutnya, cakarnya diayunkan. Namun, cakar itu tiba-tiba berubah arah saat hendak melakukan kontak dengan tubuh Lindong. Sebaliknya, itu benar-benar menabrak ruang kosong di belakang Lindong. Suara Little Marten yang agak dingin bergema di ruang ini setelah angin tajam dari cakarnya melesat. Keluar sekarang! Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.